Saya Yunita, NIM saya 933102319. Saya dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah Kampus IAIN Kediri. Saya di sini tentunya tidak sendiri, nanti ada rekan saya yang ikut menjelaskan tentang materi Al-Ariyah. Yang pertama ada pengertian Al-Ariyah dalam bahasa Arab. Al-Ariyah disebut juga dengan pinjam meminjam ataupun pinjam. Pinjam meminjam menurut ahli fikih adalah transaksi antara dua pihak. Jadi pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong-menolong di antara sesama manusia. Sedangkan pengertian menurut istilah syariat Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi atau merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya. Ada pula contohnya yaitu orang yang menyerahkan uang atau barang kepada orang lain secara sukarela dan uang atau barang itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda dengan hal yang serupa. Berikut pandangan Al-Ariyah menurut para ulama. Yang pertama, menurut Hanafiyah, pinjaman adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Yang kedua, menurut Malikiyah, pinjaman adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Yang kedua, ada hukum Al-Ariyah. Asal hukum pinjam meminjam sesuatu itu sunnah, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Menurut kebiasaan atau urf, Ariyah dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakikat dan majas. Yang pertama, secara hakikat, golongan pertama dan kedua sepakat bahwa meminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada gadai barang. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak memanfaatkannya saja dan ia tidak memiliki bendanya. Menurut golongan kedua, pinjam meminjam hanya sebatas pengambilan manfaat, maka boleh meminjamkan lagi kepada orang lain seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh meminjamkan makanan yang dihidangkan untuknya kepada orang lain. Yang kedua, secara majasi. Ariyah secara majasi adalah pinjam meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain seperti uang, telur, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Yang ketiga ada rukun dan syariat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun Ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh ijab qabul tersebut disampaikan. Adapun menurut jumhur ulama, dalam akad Ariyah harus terdapat beberapa unsur ataupun rukun sebagai berikut. Yang pertama, ada mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman. Yang kedua, musta'ir, orang yang mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, mu'ar, barang yang dipinjamkan. Dan yang terakhir ada sikhad. Yang keempat ada status barang yang dipinjamkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hak pemanfaatan pihak peminjam terhadap barang yang dipinjamkan mu'ir kepadanya. Jumhur ulama mengatakan bahwa peminjam hanya boleh memanfaatkan benda yang dipinjamnya sesuai dengan izin mu'ir. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Badrus Solikin. Pada kesempatan hari ini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan Junita tadi, yang mana rekan Junita sudah menjelaskan mengenai pengertian Ariyah dan lain-lain. Maka saya akan melanjutkan mengenai salah satu ketentuan yang mana pada hal ini harus ada pada transaksi Al-Ariyah. Berikut selanjutnya mengenai ketentuan Al-Ariyah, yaitu ada istilah namanya mu'ir atau orang yang meminjamkan, dan ada istilah musta'ir atau orang yang mendapatkan pinjaman, dan ada mu'ar atau barang yang dipinjamkan. Pada ketentuan ini, ketika melakukan pinjam meminjam, maka ada orang yang meminjamkan, ada orang yang menerima, dan ada barang yang diterima sebagai pinjaman atau transaksi pada Al-Ariyah. Selanjutnya adalah mengenai kewajiban. Maka seseorang yang meminjam barang maka mempunyai kewajiban
untuk mengembalikan secara utuh seperti itu. Apabila barangnya, salah satu contohnya adalah motor ataupun sepeda dan lain-lain. Selanjutnya mengenai meminjam dan barang yang dipinjam disewakan kepada orang lain. Maka dalam kesempatan hari transaksi ini tidak perlu mempunyai izin dari orang yang meminjamkan barang, akan tetapi semuanya hak penuh adalah ketika ada kerusakan ataupun ada yang lain dilimpahkan kepada orang yang meminjam pertama kali. Maka apabila disewakan kepada orang lain, maka bertanggung jawab adalah orang yang mendapatkan pinjaman yang pertama kali. Dan kemudian kewajiban untuk mengembalikan barang. Nah, kewajiban barang ataupun mengembalikan barang ini setelah barang yang didapatkan dari orang yang peminjam setelah mendapatkan sebuah kemanfaatan barang yang dipinjam. Dalam transaksi al-ariyah maka mempunyai kemanfaatan yang banyak. Di antaranya adalah kita mempunyai hubungan silaturahmi kepada umat Islam. Yang selanjutnya adalah dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosa kita karena sudah mempunyai nilai kebaikan kepada orang lain, membantu kesusahan orang lain, kemudian meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mengenai ruang lingkup al-ariyah adalah mengenai hukum bagaimana pinjam meminjam yang dilakukan antara individu dengan individu yang lain. Selain itu, bahwa pinjam meminjam adalah hukumnya sunnah. Yang ketiga adalah bahwa barang yang dipinjamkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, maka barang yang dipinjamkan sesuai dengan tatanan syariat Islam. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan dalam penjelasan al-ariyah ini dapat bermanfaat buat semuanya, dan apabila ada kekurangan mohon komentar di kolom komentar nanti. Mari kita sering bersama bahwa mengenai hukum ariyah itu luar biasa dan untuk kemaslahatan bersama. Terima kasih dari saya mewakili kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.